Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Mariana. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 4C. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah Al-Quran, yaitu tentang Mushaf Utsmani, sikap Utsman terhadap perselisihan bacaan. Hudzaifah bin Al-Yaman dari perbatasan Azerbaijan dan Armenia yang telah menyatukan kekuatan Perang Irak dengan pasukan Perang Suriah pergi menemui Utsman. Setelah melihat perbedaan tersebut, kalangan umat Islam di beberapa wilayah dalam membaca Quran, perbedaan yang dapat mengancam lahirnya perpecahan. Oh Khalifah, dia menasihati, ambillah tindakan untuk umat ini sebelum berselisih tentang kitab mereka seperti orang Kristen dan Yahudi. Di situ adanya perbedaan dalam bacaan Al-Quran. Sebenarnya bukan baru sebab Umar sudah mengantisipasi bahaya perbedaan ini sejak zaman pemerintahannya. Dia mengutus Ibnu Mas'ud ke Irak setelah Umar diberitahukan bahwa dia itu mengajarkan Al-Quran dalam dialek Hudzail, sebagaimana Ibnu Mas'ud mempelajarinya, dan Umar tampak naik pitam, yaitu Al-Quran telah diturunkan dalam dialek Quraisy. Maka ajarkanlah menggunakan dialek Quraisy, bukan menggunakan dialek Hudzail. Nah, dalam masalah ini, komentar Ibnu Hajar dirasa sangat penting. Bagi kalangan umat Islam, bukan Arab yang ingin membaca Al-Quran. Katanya, pilihan bacaan yang paling tepat adalah berdasarkan dialek Quraisy. Karena sesungguhnya dialek Quraisy itu merupakan pilihan terbaik bagi kalangan umat Muslim, bukan Arab, sebagaimana dialek Arab itu sama susahnya bagi mereka. Nah, Hudzaifah bin Al-Yaman mengingatkan Khalifah pada tahun 25 Hijriah, dan pada tahun itu juga Utsman menyelesaikan masalah perbedaan yang ada sampai tuntas. Di situ beliau mengumpulkan umat Islam dan menerangkan masalah perbedaan dalam bacaan Al-Quran, sekaligus meminta pendapat mereka tentang bacaan dalam beberapa dialek. Walaupun dia sadar bahwa beberapa orang akan menganggap bahwa dialek tertentu lebih unggul sesuai dengan afiliasi kesukuan. Nah, ketika ditanya pendapatnya sendiri, beliau menjawab sebagaimana diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu tentang, saya tahu bahwa kita ingin menyatukan manusia atau umat Islam pada satu mushaf dengan satu dialek. Oleh sebab itu tidak akan ada perbedaan dan perselisihan, dan kami menyatakan sebagai usulan yang sangat baik. Di situ terdapat dua riwayat sebagaimana Utsman melakukan tugas ini. Di antaranya yang lebih masyhur, beliau membuat naskah semata-mata berdasarkan kepada suhuf yang disimpan di bawah penjagaan Hafsa, bekas istri Nabi Muhammad SAW. Riwayat kedua yang tidak begitu terkenal menyatakan Utsman terlebih dahulu memberi wewenang pengumpulan mushaf dengan menggunakan sumber mana sebelum membandingkannya dengan suhuf yang sudah ada. Kedua versi riwayat tersebut sepaham bahwa suhuf yang ada pada Hafsa memainkan peranan penting dalam perbuatan mushaf Utsmani. Nah, di sini ada Utsman menyiapkan mushaf langsung dari suhufnya. Terdapat pada beberapa riwayat. Yang pertama yaitu Utsman memutuskan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melacak suhuf dari Hafsa. Dia mempercepat menyusun penulisannya dan memperbanyak naskah. Itu menurut Al-Bara meriwayatkan. Kemudian Utsman mengirim surat kepada Hafsa yang menyatakan, kirimlah suhuf kepada kami agar kami dapat membuat naskah yang sempurna, dan kemudian suhuf akan kami kembalikan kepada Anda. Setelah itu Hafsa
lalu mengirimkannya kepada Utsman yang memerintahkan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisam agar memperbanyak salinan atau naskah. Dan Utsman membuat naskah mushaf tersendiri. Di sini terdapat riwayat kedua berpendapat yang agak rumit, yaitu ketika Utsman memutuskan untuk menyatukan Al-Quran, dia mengumpulkan panitia yang terdiri dari 12 orang dari dua suku Quraisy dan Ansor. Di antara mereka adalah Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit. Oleh karena itu, naskah mushaf independen itu muncul secara bertahap, dengan ke-12 orang itu mengesampingkan semua ayat yang tidak pasti dalam ejaan konvensional. Agar supaya Utsman dapat melihatnya secara pribadi, Abu Ubaid mencatat beberapa masalah yang ada salah satu yang tidak pasti, contohnya dalam hal ejaan atau at-tabut, di mana menggunaan t terbuat maftutah atau tertutup marbutoh. Di sini Hani Al-Barri, seorang langganan Utsman, meriwayatkan yaitu saya bersama Utsman tatkala panitia sedang sibuk membandingkan mushaf, dia mengutus saya agar menemui Ubay bin Ka'ab dengan tulang bal kambing yang bertulisan 3 kata yang berbeda dari 3 sirah yang berbeda-beda. Masing-masing dari memintanya agar mengecek kembali ejaan-ejaannya. Lalu Ubay menuliskannya dengan ejaan-ejaan yang sudah diubah. Di sini Utsman mengambil suhuf dari Al-Ishah sebagai perbandingan. Pada zaman pemerintahan Utsman, orang yang sama datang untuk mengingatkannya masalah yang sama, di mana kemudian Utsman memerintah untuk membuat mushaf tersendiri, yaitu independen. Lalu dia mengutus saya menemui bekas istri Nabi Muhammad SAW, mungkin beberapa persen, yaitu Aisyah, agar mengambil kertas kulit yang Nabi Muhammad tersendiri telah mendiktekan keseluruhan Al-Quran. Mushaf yang dikumpulkan secara independen itu kemudian dibandingkan dengan suhuf ini, dan setelah melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang ada, kemudian ia menyuruh agar semua salinan naskah Al-Quran itu dimusnahkan. Walaupun riwayat ini dianggap lemah menurut ukuran para ahli hadis, tapi ada gunanya dalam menyebutkan riwayat ini yang menerangkan pengambilan suhuf yang ada di bawah pengawasan atau penjagaan Aisyah. Riwayat ini sebagaimana menguatkan riwayat sebelumnya. Ibnu Sabah meriwayatkan dari Harun bin Umar yang mengaitkan bahwa ketika Utsman hendak membuat salinan atau naskah tersebut resmi, dia meminta Aisyah agar mengirimkannya kepadanya kertas kulit yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW yang disimpan di rumahnya. Kemudian dia menyuruh Zaid bin Thabit membetulkan sebagaimana mestinya. Pada waktu itu beliau merasa sibuk dan ingin mencurahkan waktunya mengurus masyarakat, membuat ketentuan hukum sesama mereka. Pembuatan naskah Al-Quran tersendiri dengan menggunakan sumber utama, Utsman mengutus seseorang ke rumah Aisyah agar mengambil suhuf. Dalam usaha ini beberapa kesalahan telah terjadi dalam mushaf, kemudian ditasih sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu perkembangan alat pembantu bacaan dalam mushaf Utsmani. Di sini terdapat tanda pemisah surah. Pada awalnya naskah mushaf Utsmani tidak mempunyai pemisah surah. Permulaan tiap surah dapat diketahui dari ungkapan kalimat, contohnya Bismillahirrahmanirrahim.
yang biasanya ditulis dengan jarak sedikit lebih senggang. Oleh karena itu ada juga terdapat pemisah ayat. Mushaf Samarkand juga dikenal sebagai Mushaf Taskent, dinisbatkan ke Utsmani, yakni bahwa kemungkinan ia merupakan kopian dari aslinya. Nampaknya mushaf tersebut ditulis oleh beberapa tangan yang diantaranya menghapus pemisah-pemisah ayat. Sebelumnya, pemisah ayat tersebut yang panjang disisipkan tidak tampak adanya penggunaan cara tertentu yang ditetapkan. Setiap penulisan bebas menggunakan pilihan sendiri. Dari contoh-contoh tersebut dapat dikemukakan sebuah diambil dari mushaf yang ditulis dalam skrip Hejazi tahun pertama Hijrah. Dalam contoh pertama, pemisah ayat berbentuk 2 kolom dari setiap 3 titik. Dan contoh keduanya berbentuk garis dan 4 titik. Dalam contoh ketiga itu titik yang berbentuk segitiga. Mushaf penting lain yang ditulis oleh seorang ahli kaligrafi, Ibnu al-Bawwab, dan tertanggal 391 Hijriah atau 1000 Masehi, disimpan pada Chester Beatty. Dalam mushaf ini ada beberapa tanda khusus setiap ayat ke-5 dan ke-10, dan selanjutnya ditulis kata-kata salasuna ishruna asyara, seperti 10, 20, 30, dan seterusnya. Selanjutnya dalam rekonstruksi sejarah Al-Quran yang berkaitan dengan kodifikasi Utsman bin Affan. Sebagaimana diberitakan dalam riwayat versi mayoritas di atas, pengumpulan Al-Quran di masa Utsman dilakukan oleh suatu komisi yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama dan merupakan ketua komisi pengumpulan adalah Zaid ibnu Sabit, seorang Ansor yang sewaktu mudanya aktif sebagai sekretaris Nabi dan mencatat wahyu-wahyu Al-Quran. Di samping itu, seperti telah dikemukakan, ia juga dikabarkan terlibat dalam pengumpulan Al-Quran yang dilakukan pada masa pemerintahan dan atas perintah Khalifah pertama Abu Bakar. Riwayat di atas menyebutkan bahwa suhuf yang dikumpulkan pertama kali oleh Zaid di masa Abu Bakar yang kemudian berpindah ke tangan Umar bin Khattab dan akhirnya berada dalam pemikiran Hafsah, kini dijadikan basis kodifikasi Utsman. Terus pada Zaid pada masa Khalifah ketiga menduduki jabatan penting, itu merupakan pendukung setia Utsman. Bahkan setelah terbunuhnya Khalifah ketiga itu, ia berpihak kepada Umayyah dan menolak bersumpah setia bai'ah kepada Ali. Zaid meninggal dunia pada 45 Hijriah. Kecakapan Zaid untuk memimpin tugas yang diperintahkan Utsman memang selaras dengan kesibukannya terdahulunya. Ia terlihat sebagai orang yang cocok berada di posisinya dan merupakan satu-satunya pribadi yang keberadaannya dalam kondisi Utsman disepakati seluruh riwayat. Hanya sejumlah kecil muslim yang menyatakan keheranannya kepada dalam komisi Utsman itu tersebuah menyatakan keheranan kenapa Ibnu Mas'ud tidak menempati posisi Zaid. Ibnu Mas'ud seperti terlihat telah lama menjadi muslim bahkan ketika Zaid belum lahir, dan pengetahuannya tentang Al-Quran memang sangat meyakinkan. Tetapi pertimbangan-pertimbangan politik tampaknya telah mewarnai pemilihan Zaid. Utsman barangkali memandang bahwa pemuda cekatan berinteligensi tinggi pernah melakukan pekerjaan yang sama di masa sebelumnya. Selanjutnya terdapat otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani. Kategori yang pertama akan dibahas di
sini adalah bagian-bagian wahyu yang teksnya masih sempat direkam di dalam sejumlah propetologia, tetapi baik bacaan maupun hukumnya dinyatakan terhapus atau nas al-hukum wa al-tilawah. Di dalam riwayat-riwayat kategori ini terdapat rujukan yang jelas tentang eksistensinya sebagai bagian Al-Quran pada masa tertentu. Yang paling sering disebut sekalipun dengan sejumlah perbedaan yang tajam antara satu dengan yang lainnya, yaitu yang artinya seandainya anak Adam atau manusia memiliki 2 gunungan harta kekayaan, maka ia akan meminta tambah untuk ketiga kalinya 2 gunungan harta kekayaan itu, tetapi hanya debu yang akan memenuhi perutnya, dan Allah akan mengampuni orang-orang yang kembali bertaubat kepadanya. Menurut salah satu riwayat yang dikemukakan dalam Itqan, Maslama Ibnu Mukhalad Al-Ansori membacakan 2 ayat berikut ini kepada temannya sebagai bagian Al-Quran, tetapi tidak terekam secara tertulis dan mushaf resmi Utsmani, yang artinya yang pertama, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, maka bergembiralah kamu, karena sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan membantu serta berperang bersama mereka melawan kaum yang dikutuk Tuhan. Maka tak satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disimpankan untuk mereka dari berbagai hal yang menyenangkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.